Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami ada. Dengan berkat dan kemurahan Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu. Sampaikan apa yang isi hati-Mu Engkau ingin sampaikan untuk kami dengar. Kami siap mendengarkannya Bapa. Kami percaya dalam firman-Mu ada kekuatan, ada kesembuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kepala. Pakai lidah hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kristen cabai rawit versus atau lawan dari Kristen bonsai. Ya. Kristen cabai rawit versus Kristen bonsai. Itu judul khotbah atau firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Ada cabai rawit, ada bonsai. Ya, dua-duanya tanaman, dua-duanya tumbuhan. Cabai rawit, saya yakin saudara pasti tahu lah ya. Yang tidak suka makan cabai pun pasti saya yakin tahu cabai rawit. Apa ciri-ciri dari cabai rawit saudara? Cirinya adalah kecil, betul ya? Tidak ada cabai rawit yang besar, semua cabai rawit kecil. Maka dia muncul ungkapan kecil-kecil cabai rawit. Walaupun kecil, tapi dia pedas. Ya, itu ungkapan yang sering kita dengarkan. Hati-hati, dia kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. Ya, jangan dianggap enteng, jangan dianggap rendah. Ya, nah, kelebihan dari cabai rawit ini adalah rasa yang pedas. Ya, satu kali gigit saja pun langsung bisa terasa pedas. Nah masalahnya saudara, bukan masalahnya ya, kenyataannya cabai rawit itu kecil bukan karena dikecilkan, tapi memang sudah begitu adanya. Kalau cabai besar itu bukan cabai rawit. Cabai rawit pasti kecil, dan itu terjadi secara alamiah. Ya. Udah dari sononya. Dari sononya dari mana? Dari Tuhan. Cabai rawit kecil bukan hasil rekayasa dari manusia, tapi cabai rawit kecil memang sudah ciptaan Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini saudara? Pertama, sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu pasti baik. Sekalipun mungkin kita merasa kok kecil ya, tapi percayalah saudara, sesuatu yang datang dari Tuhan pasti baik. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekalipun kita saat ini kecil. Kecil ini banyak artinya ya saudara ya. Pendidikan kita kecil artinya tidak tinggi. Pekerjaan kita pekerjaan kecil, jabatannya rendah. Bisnis kita bisnis yang kecil, kecil-kecilan. Jangan kecil hati oleh karenanya. Karena sesuatu yang datang dari Tuhan itu pasti baik. Cabai rawit tidak boleh dia bilang begini, kenapa saya kecil? Hai cabai rawit, kalau kamu besar, pertama namamu bukan lagi cabai rawit. Dan yang kedua yang paling penting, kalau kau besar, rasamu sudah tidak lagi pedas. Ya, jadi setia apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah rencanakan, jalankan dan nikmati itu sebagai berkat dari Tuhan. Jangan kita mengeluh,
Jangan kita ngomel, jangan kita komplain. Kenapa Tuhan? Aku ingin kelihatan seperti cabai keriting, cabai merah, warnanya juga indah dilihat. Apalagi paprika, waduh, gedenya minta ampun. Jangan. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Mari kita buka, saudara, kitab kita dari Mika pasal 5 ayat 1. Mika pasal 5 ayat 1. Mika ini di sebelah Yunus, ya. Setelah Yunus, Mika. Setelah Mika, Nahum. Alkitab saya di halaman 1238. Ya, sekitar itulah, kalaupun mungkin beda-beda dikit ya halamannya. Mika pasal 5 ayat 1. Jadi ciri khas pertama dari cabai rawit adalah kecil. Tapi dalam hal kecilnya dia pedas. Ya, pedas. Sesuatu yang datang dari Tuhan jangan diremehkan, jangan diomeli, jangan dikomplain. Ya, karena dari Tuhan pasti bagus, pasti indah. Mika 5 ayat 1. Mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Puji Tuhan. Mika 5 ayat 1 mengatakan, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Bukan hai yang kecil, tapi hai yang terkecil. Artinya yang paling kecil. Disapa, ya, hai yang terkecil. Daripadamu akan bangkit, akan lahir, akan muncul apa? Seorang yang akan memerintah. Jadi betul lah ya, kecil-kecil cabai rawit, biarpun kecil, tapi dia bangkit menjadi seorang yang luar biasa. Siapa ini yang dimaksud? Mari kita lihat 1 Samuel 17. 1 Samuel ayat 17. 1 Samuel pasal 17. Ada beberapa ayat yang kita baca dari Samuel pasal 17. Yang pertama kita baca dulu dari ayat 12. Ya, yang pertama kita baca dulu 1 Samuel 17 ayatnya yang 12. 1, 2, 3. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan telah lanjut usianya. Mika 5 ayat 1 mengatakan, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Di 1 Samuel 17 ayat 12, ternyata Daud adalah anak seorang dari mana? Efrata, dari Bethlehem Yehuda. Sama. Ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Oke, stop sampai di situ. Ada berapa mereka bersaudara? Ada banyak ya. Ada berapa? 8 anak laki-laki. Ya, 8 anak laki-laki. Dijelaskan di ayat 13 ada 3 anak Isai
Yang bagaimana? Bukan perginya. Ketika anak Isai yang besar. Begitu. Bukan soal perginya gitu ya. Mereka tinggal pun tetap apa? Tetap besar. Bergerak, mau diam, mau duduk, mau tidur. Intinya mereka besar-besar. Beda ya? Mereka besar-besar. Daud bagaimana? Nanti kita lihat. Ayat 14, 1, 2, 3. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Dua kali ya. Ayat 13 disebut besar-besar. Ayat 14 dikatakan lagi besar-besar. Oke? Kita baca ayat 17-nya. 1, 2, 3. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakak. Saudara, ada kalanya yang kecil itu nggak enak. Salah satu di antaranya adalah begini. Yang kecil itu selalu disuruh ini, disuruh itu, gitu ya. Tidak enak memang. Sudah fisiknya kecil, gitu ya. Anak paling kecil, bungsu, disuruh lagi, ya. Itu kadang-kadang gak enak. Dianggap nggak bisa apa-apa. Beda dengan yang besar-besar, ya. Oke. Mari kita lihat ayat 39. 39. 1, 2, 3. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia menanggalkannya. Saya percaya sekarang kita semakin jelas bahwa tubuhnya Daud itu tidak besar alias kecil. Ya. Pakaian perang itu dipersiapkan untuk tentara. Tentara itu ada syarat tinggi badan, berat badan. Nggak ada tentara yang kecil-kecil. Semua tentara itu tinggi-tinggi, besar-besar, apalagi pas pampres. Oh aduh, tinggi-tinggi gitu ya. Jadi pakaian-pakaiannya juga dipersiapkan untuk orang-orang yang besar. Dan ketika dikenakan, dipakai oleh Daud, dia nggak cocok. Terlalu besar, terlalu berat. Oke, kita sepakat. Daud ini kecil. Memang dia terkecil, bungsu. Ini kalimat 1, hari yang terkecil. Tapi Daud ini adalah manusia yang luar biasa. Sama dengan cabai rawit, luar biasa. Pedas. Apa pedasnya Daud ini? Mari kita lihat di ayat 32. Ayat 32 berbunyi 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara, Daud punya keberanian. Sementara sekian banyak orang tidak berani melawan Goliat. Kenapa? Orang lihat Goliat itu tingginya luar biasa. Saya kalau lihat pemain-pemain voli, saya kagum lihat tinggi badan mereka. Di TV nggak terlalu jelas, saudara. Kelihatan tinggi, tapi nggak terlalu jelas lah. Tidak sejelas kalau kita melihat langsung yang bersangkutan. Satu ketika saya pernah ketemu dengan pemain sepak bola. Dulu dia pernah main di Persib. Sekarang jadi asistennya Sintayong. Siapa namanya ini? Nova Arianto. Ya. Saya langsung melihat bertatap muka dengan dia. Dan ketika saya lihat itu, barulah saya sadar ini orang tinggi banget gitu ya. Dibanding dengan saya nggak ada apa-apanya. Oh itu saya lihat mata kepala sendiri, tinggi, ya.
Kemudian bulan Juli yang lalu saya ke Pontianak, pelayanan ke sana. Di hotel kami itu, di hotel yang sama, ternyata menginap para pemain voli karena ada kejuaraan Bayangkara ya, trofi Bayangkara ya, seperti itulah turnamen memperebutkan Piala Kapolri. Nah, jadi ketika kita makan pagi-pagi, bermunculan satu-satu pemain voli itu. Saya lihat, aduh, tinggi-tinggi banget gitu ya. Salah satu saya panggil, saya tanya, kamu umur berapa? Saya bilang, 18 tahun. 18 tahun ya, sudah setinggi itu. Apalagi tahun 19, 20 mungkin bisa nambah lagi itu tinggi badannya ya. Nah, itulah tentara itu kalau tinggi-tinggi tidak heran. Pemain voli, pemain basket ada yang 2 meter 30. Aduh, kayak raksasa. Goliat itu raksasa. Lihat fisiknya orang juga takut. Jangankan raksasa, menghadapi preman juga kadang-kadang orang ciut nyalinya. Tapi Daud, si Cabelare, dia punya nyali, dia punya keberanian. Dia bilang, hamba akan pergi melawan orang Filistin. Bukan orang Filistin biasa, hamba akan bertarung melawan Goliat, si raksasa. Luar biasa. Kecil-kecil Cabelare. Apa sih yang diandalkan oleh Daud ini? Apakah dia mengandalkan fisiknya yang kecil, didorong juga jatuh? Tidak. Apa yang diandalkan? Mari kita baca ayat 45. Ayat 45. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan piring, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel. Inilah rahasia kehebatan luar biasanya Daud. Dia tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan manusia yang lain, tapi dia mengandalkan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Bukan sekedar berkuasa, tapi maha kuasa. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti berhasil. Kita lihat Daud. Daud akhirnya menjadi raja. Jadi jangan anggap remeh ya saudara yang kecil itu. Sesuatu yang datang dari Tuhan pasti baik ada. Itu yang pertama dari cabai rawit. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari cabai rawit? Kita bisa belajar saudara, bentuk itu memang penting. Sekali lagi saya mau berkata, bentuk itu memang penting, tapi bukan yang utama. Menjadi cantik itu bagus, menjadi ganteng itu bagus, punya badan proporsional bagus. Terlalu kurus jelek, terlalu gemuk juga jelek. Kalau tubuhnya, ukurannya, beratnya pas, bagus. Hidung yang pas, bagus. Terlalu pesek jelek, terlalu mancung, Pinocchio. Tapi penampilan, bentuk bukan hal yang utama. Yang utama adalah manfaat. Apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak? Jadi bukan karena bentuknya yang penting. Saya waktu ke Thailand, ada seorang anggota tur yang punya rencana ke rumah sakit yang ada di Bangkok. Dan rumah sakitnya rumah sakit khusus, yaitu khusus untuk kecantikan. Jadi saya antar dia dan saya lihat, saya juga pengunjung. Jadi intinya saudara, rumah sakit ini untuk operasi plastik. Nah, itulah. Yang pesek dimancungin, yang mancung dipesekin, ya. Yang lebar disempitin, yang sempit dilebarin. Operasi plastik.
Banyak kan artis-artis kita juga kan bayar mahal-mahal, miliaran hanya untuk operasi. Kalau sudah bentuknya diubah, apakah sifatnya berubah? Belum tentu, dan kebanyakan tidak. Karena yang dikejar hanya bentuk, bukan manfaat. Apakah kalau orang sudah berubah fisiknya, katakanlah menjadi makin cantik, matanya, hidungnya, pipinya, segala macamnya sudah berubah, apakah hidupnya juga berubah? Belum tentu. Jadi mari kita tidak mengejar bentuk. Sudah kecil, ya udah biarkan kecil, jangan dibesar-besarkan. Udah besar, ya udahlah, jangan dibuat kecil. Diet habis-habisan, akhirnya penyakitan. Kalau nggak mau besar, ya jangan makan banyak-banyak. Ya, makan lagi, ya besar. Bentuk penting, tapi bukan yang utama. Cabai rawit terima sebagai bentuk yang kecil, tapi tetap mempertahankan manfaatnya. Orang cari yang pedas, pasti cari cabai rawit. Saudara, bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita. Bersyukurlah pada Tuhan, apa yang Tuhan berikan pada kita. Jangan kita mengeluh, kenapa saya kurang ganteng dibanding yang lain? Kenapa rambut saya gak keriting seperti yang lain, minimal bergelombang? Kenapa lurus, disisir pun susah? Dan ini dan itu kita mengeluh. Jangan. Manusia itu yang paling penting adalah manfaat. Apakah dia bermanfaat dalam hidupnya untuk orang lain atau tidak? Itu yang dinilai oleh orang lain. Daripada bentuknya bagus, cantik, ganteng, dipuji-puji orang, tapi hidupnya tidak bermanfaat. Untuk apa? Ya. Mari kita bersyukur menjadi Kristen cabai rawit, artinya Kristen yang walaupun usaha kita kecil, tapi memuliakan nama Tuhan. Walaupun pekerjaan kita rendahan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita taat selalu ibadah, taat membaca firman, taat untuk berdoa, taat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Itu cabai rawit namanya. Dan Tuhan pasti senang, karena Tuhan tidak pernah menilai karena kita kaya dulu baru Dia datang pada kita dan mengatakan hebat. Tidak. Dia tidak tunggu jabatan kita naik tinggi dulu baru Dia datang kepada kita dan bilang kita hebat. Tidak. Kita tetap setia pada apa yang Tuhan berikan dan jalankan itu dan bermanfaat. Itu yang Tuhan suka dari kita. Nah, bagaimana dengan bonsai? Bonsai adalah tumbuhan atau tanaman yang juga kecil. Kalau besar itu bukan bonsai namanya. Nah, kenapa bonsai bisa kecil? Ini bedanya dengan cabai rawit. Cabai rawit kecil sudah dari sononya, sudah dari Tuhan yang kecil. Tapi dalam hal kecil Tuhan kasih rasa yang pedas. Bonsai bisa ada karena manusia, bukan karena Tuhan. Beda. Itu dibuat oleh manusia, direkayasa oleh manusia. Beberapa hari lalu saya diajak oleh teman menonton sebuah film dengan judul Creator. Karena beberapa kali saya menyampaikan seminar tentang ChatGPT dan AI, Artificial Intelligence. Jadi teman saya bilang, ayo kita nonton karena ini film tentang AI. Oh iya, menarik. Nontonlah kami. Pertama kali dalam hidup saya seumur hidup, bukan seumur hidup baru kali ini nonton, bukan. Tapi nontonnya di bioskop premier. Saya juga nggak ngerti, jadi apa maksudnya premier gitu ya? Karena belum pernah. Masuk dengan oh ternyata bisa selonjor, bisa santai, pakai selimut, harganya memang mahal. Ya itulah pengalaman pertama nonton di bioskop premier. Ya enak duduknya, tapi yang penting enak. Kenapa? Karena ditraktir, ya, alias gratis. Oke. Dan di film itu diceritakan tentang manusia
yang sebenarnya bukan manusia, tapi diciptakan. Jadi memang teknik filmnya ya, karena buatan Amerika, yang memang kita kalah jauh lah ya teknologinya. Jadi saudara perhatikan, saya menyamping dia. Ini kepala utuh kan, ya toh? Di film itu yang disebut manusia, tapi sebenarnya bukan manusia, tapi diciptakan menjadi manusia lewat kecerdasan buatan. Jadi ini bolong, muka utuh, kepala sampai sini utuh, tapi dari sini, nah di sini bolong. Dan kita bisa kagum lihat film itu, kok bisa dibuat kepalanya bolong gitu. Jadi lihat dari samping tembus, terus ada satu lubang yang memang juga kita bisa lihat tembus. Nah itulah pokoknya teknologinya. Jelas pemerannya manusia, tapi disebut di sana dia adalah manusia buatan. Dan terjadilah peperangan antara manusia beneran dengan manusia yang dibuat secara artificial intelligence. Itu tahun 2065 katanya. Kejadian tahun 2065. Believe it or not, ya. Tapi yang mau disampaikan atau pesan yang saya tangkap adalah sepintar-pintarnya manusia, dia sanggup bikin manusia buatan. Tapi satu ketika manusia buatan itu bisa lebih pintar dari manusia yang menciptakannya dan bisa menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Jadi kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita jangan dipakai untuk hal yang ngaco, bikin manusia. Ya, manusia itu ciptaan Tuhan, nggak ada manusia bikin manusia. Ya, nah, bonsai adalah tanaman yang dibikin oleh manusia. Dibikin apa? Dibikin kecil. Nah, untuk bisa dibikin kecil, nah manusia satu mengurangi akar. Jadi akarnya dikurangi supaya dia nggak bisa kemana-mana. Cukup segitu-segitu aja, akar dikurangi. Kedua, ranting dikurangi, dipotong-potong ranting-rantingnya, dikurangi. Daun dikurangi, makin dikit, mana yang udah dipotong, dikurangi. Sekali lagi ya, akar dikurangi, ranting dikurangi, daun dikurangi. Cukup? Tidak. Ada satu lagi, ini yang paling penting. Makanannya bonsai dikurangi. Apa makanan bonsai? Tanaman, ya, segala macam lah kebutuhan, ya. Sampai kan setiap tanaman diberi pupuk gitu kan, supaya tumbuhnya lebih subur. Nah ini tidak, kebalikan. Diberi makanan yang sedikit, sesedikit mungkin, yang penting jangan mati. Tapi tidak boleh diberikan makanan yang banyak, nggak boleh. Semuanya serba dikurangi. Jadi saya bisa bilang bonsai adalah tanaman anti pertumbuhan. Cukup dia hidup, tapi tidak boleh bertumbuh, tidak boleh bertambah besar. Kalau bertambah besar, potong. Ranting bertambah besar, potong. Daun bertambah banyak, potong. Akar bertambah banyak, potong. Jangan jadi Kristen yang bonsai. Artinya apa? Semuanya dipotong, semuanya dikurangi. Tidak ada pertumbuhan. Jangan jadi Kristen bonsai. Kita harus bertumbuh, saudara-saudara. Pengetahuan kita akan firman Tuhan harus terus bertumbuh. Pengenalan kita akan Yesus bertumbuh terus. Semakin hari semakin bertambah. Jangan begitu-begitu saja. Aku masih seperti yang dulu. Dulu bagaimana? Dulu gak baca firman, sekarang tetap. Dulu saya malas berdoa, oh ya bagus, sekarang tetap. Jangan, kita harus bertumbuh, saudara. Bonsai adalah tumbuhan anti pertumbuhan, ciptaan manusia. Saudara, kita diciptakan Tuhan. Kita harus bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Aku akan jalani apa yang Tuhan inginkan untuk berjalan. Dan aku ingin menjadi orang yang bermanfaat. Bonsai hanya penampilan. Orang kalau lihat bonsai akan kagum dengan penampilannya. Kecil, semakin kecil semakin bagus.
Beringin yang besar bisa dibuat menjadi begitu kecilnya orang kagum. Tapi kalau ditanya, lantas apa manfaat bonsai? Nggak ada. Pohon bermanfaat diambil kayunya, ya. Jadi bahan-bahan mebel, lemari dan sebagainya. Bonsai bisa diambil kayunya? Tidak bisa. Tumbuhan kalau dia besar bisa tempat berteduh di kala panas, di kala hujan. Bonsai bisa tempat berteduh? Tidak bisa. Tidak bisa diambil kayunya, tidak bisa tempat berteduh. Satu lagi, tumbuhan itu berbuah. Apakah bonsai bisa berbuah? Mungkin bisa. Ada pohon-pohon yang pohon buah dikecilin, tapi itu jarang. Dan kalaupun ada, karena di bonsai, bisa nggak dia berbuah banyak? Ya nggak bisa. Kalau dia berbuah, bisa buahnya besar? Tidak bisa. Dari pohon kecil bisa menghasilkan buah yang besar. Saya belum pernah lihat ada pohon durian yang di bonsai. Pernah lihat? Bagaimana kalau pohon durian bonsai segini, buahnya aja segini, habis dia. Bonsai nyaris tidak berbuah. Sementara Kristen cabai rawit, mari kita buka Yohanes 15 ayat 16. Ini perbedaannya. Yohanes 15 ayat 16. Kristen cabai rawit. Yohanes 15 ayat 16. Yuk, sama-sama kita baca. Yohanes 15 ayat 16. 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu tugas kita. Pergi dan menghasilkan buah. Ini bukan permintaan, ini bukan permohonan, tapi ini adalah sebuah ketetapan. Tidak bisa tidak. Setiap Kristen cabai harus bertumbuh dan kemudian berbuah. Hidupnya menjadi garam dan menjadi terang. Jangan hanya indah dipandang. Oh, si itu hamba Tuhan, anak Tuhan, pengusaha, sukses, kaya, mengasihi Tuhan. Setiap ada kebutuhan gereja, dia penyumbang terbesar. Orang lihat hebat, orang lihat luar biasa, sama seperti bonsai. Kalau dilihat orang kagum, tetapi Tuhan yang tahu bagaimana kehidupan kita, bagaimana kerohanian kita. Jangan hanya indah di luar, tapi jelek di dalam. Tuhan ingin kita baik di dalam, karena itu terpancar baik pula di luar. Makanya kalau jadi Kristen harus bertumbuh. Bukan fisiknya yang bertumbuh, tapi manfaatnya yang bertumbuh. Semakin bermanfaat, semakin bermanfaat, semakin bermanfaat. Apa manfaat yang terbesar? Manfaat terbesar adalah bawa jiwa, menghasilkan jiwa untuk Tuhan. Karena itu saudara, jangan jadi Kristen bonsai, Kristen yang tidak bertumbuh, tapi jadilah Kristen yang cabai, kecil tapi hebat, kecil tapi pedas, kecil tapi bermanfaat. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga,